Soal pengajian yang dibubarkan secara paksa di Pasuruan, Jawa Timur ini akan Tisa bahas karena kita juga ingin tahu. Kabarnya sudah berlangsung selama 16 tahun, tapi kenapa baru Selasa malam dibubarkan oleh warga dan juga aparat setempat Tisa ya? Apalagi ternyata dari informasi yang didapatkan di lapangan bahwa peserta pengajian itu hanya beberapa orang saja yang berada dari daerah tempat mereka dibubarkan itu. Ulas lebih dalam Tisa hanya di Tentu, Kabar Petang, Andro. jangan kemana-mana. Pemirsa bersama dengan Tisa Noveni nanti akan menghadirkan narasumber di meja kami ya. Betul. Itu tadi banner dituliskan ada kalimat khilafah itu saja. Itu yang memang benar-benar kami tolak. Pemirsa, warga di Pasuruan, Jawa Timur membubarkan pengajian yang digelar Selasa malam. Mereka membubarkan pengajian itu karena dianggap tidak berizin dan menebarkan paham yang dilarang oleh pemerintah. Warga Dusun Beji Geneng, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendatangi acara Multahoh Ulama Aswaja Tapal Kuda yang tengah menggelar pengajian. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah berlangsungnya acara. Warga menilai pengajian ini digelar tanpa izin dan juga dianggap terafiliasi dengan organisasi yang dilarang pemerintah. Warga pun membubarkan acara pengajian ini. Ketegangan sempat terjadi saat pihak pelaksana bersikeras melanjutkan acara mereka. Setelah mediasi dan desakan dari warga setempat, pengajian yang bertemakan mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham itu pun akhirnya bubar. Di situ tadi banner dituliskan ada kalimat khilafah itu saja. Itu yang memang benar-benar kami tolak. Jangan sampai ada paham-paham selain Pancasila, kami sangat menolak untuk berada di situ. Kegiatan Multahoh Ulama Aswaja Tapal Kuda diketahui sering menggelar kajian-kajian di sejumlah tempat dan termasuk paling aktif di media sosial. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Lokasi tempat dilaksanakannya acara Multahoh Ulama Aswaja Tapal Kuda di Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur terpantau lengang pemirsa hari ini. Semalam warga membubarkan acara pengajian di lokasi tersebut karena diduga terafiliasi organisasi yang dilarang dan mengusung paham khilafah. Sehari pasca kejadian, lokasi tempat acara berlangsung yang merupakan sebuah musola wakaf di Dusun Beji Geneng ini pada Rabu siang tampak sepi. Rumah yang berada di sekitar lokasi pun tertutup rapat, tidak ada penjagaan atau aktivitas berarti pasca insiden semalam. Selasa malam, acara pengajian yang digelar di lokasi ini dibubarkan warga karena diduga mengusung paham khilafah. Dan berikut sejumlah fakta pengajian Multahoh Ulama Aswaja Tapal Kuda di Pasuruan, Jawa Timur yang menuai polemik. Faktanya pemirsa, Multahoh Ulama Aswaja Tapal Kuda ini dari informasi yang kami dapatkan mengusung tema pengajian khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Kemudian warga di sana merasa resah dengan tema pengajian tersebut dan pengajian dibubarkan pada tadi malam tanggal 20 Juni 2023. Kegiatan ini ditolak warga karena tidak ada izin dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada aparat desa. Warga pun informasinya sempat melaporkan terlebih dahulu kepada pihak berwajib setempat sebelum melakukan pembubaran di lokasi pengajian ini. Sempat memang terjadi ketegangan antara warga dan juga peserta pengajian. Dan juga tentunya ini dicoba diatasi oleh pihak berwajib yang berada di lokasi tersebut setelah mendapatkan laporan dari warga setempat. Lantas bagaimana situasi terkini di Dusun Beji Geneng, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pasca pembubaran paksa pengajian Multahoh Ulama Aswaja Tapal Kuda? Sudah ada rekan kami Farah Manhilah di lokasi. Farah, Anda bisa sampaikan kepada pemirsa TV One kondisi pada sore hari ini di sana setelah dibubarkan oleh warga.
Iya, Tisa dan juga pemirsa, pantauan kami di lokasi kejadian pengajian kemarin malam memang rumahnya terpantau sepi, hanya ada beberapa keluarga yang memang meninggali rumah tempat pengajian itu, dan kami tidak bisa mengambil gambar maupun melakukan siaran langsung di lokasi kejadian karena memang pihak keluarga tidak mengizinkan dan tidak berkenan kami untuk mengambil gambar dan siaran langsung di sana. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Kepala Desa Sumbersuko, dan ini lokasinya kurang lebih 600 meter dari rumah kejadian atau rumah pengajian yang dilakukan pada Selasa malam kemarin. Dan pantauan di sekitar kantor Kepala Desa ini memang terlihat ada sejumlah petugas Koramil yang memang sedang berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait bagaimana kronologi pembubaran pengajian semalam yang dilakukan oleh salah satu warga Dusun Bejigeneng, saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dusun Bejigeneng, Bapak Baihaki. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh diceritakan bagaimana kronologi pembubaran pengajian yang terjadi kemarin malam? Ya, terima kasih Mbaknya. Kami dari PLT Kepala Dusun menyampaikan bahwasanya kemarin itu memang benar terjadi pembubaran pengajian, entah apa kajian atau yang lain. Kami tidak tahu juga karena kami mendapatkan laporan langsung dari warga, dan saya sebagai Kasun untuk menindaklanjuti itu kami mendatangi lokasi itu sendirian bersama dengan 2 warga sekitar. Kami mendatangi Pak RT sama Pak RW, menanyakan terkait kegiatan apakah sudah dapat izinnya dari mana. Itu ternyata Pak RT dan juga Pak RW menyampaikannya tidak ada izin atau penyampaian lisan sama sekali itu tidak ada. Jadi kami bersama warga untuk sementara meminta pada panitia penyelenggara untuk memberhentikan kegiatan tersebut, untuk meminta izin dulu kepada yang berwenang, dalam hal ini ke kepolisian. Akhirnya dari pihak panitia tidak bersedia itu, ya terpaksa kami harus telepon, kami harus mendatangkan pihak kepolisian ke lokasi untuk menindaklanjuti apa yang saya laporkan. Itu terjadi kemarin, Mbak. Kemudian terkait siapa saja yang terlibat dalam pengajian, atau apakah ada warga setempat atau justru malah jumlah pengajiannya dari luar warga Pasuruan, Pak? Kalau setahu saya kemarin sampai masuk ke dalam, yang dari warga Sumbersuko itu sekitar ada 7 orang, warga Sumbersuko, selebihnya itu warga Pasuruan atau nggak tahu dari mana. Oke, itu. Baik, terima kasih banyak Pak Baihaki. Sementara itu informasi dari lokasi kejadian, dan sampai saat ini pihak kepolisian, pihak TNI juga masih menindaklanjuti informasi lebih lanjut terkait pengajian yang dilakukan oleh salah satu warga Dusun Bejigeneng, Pasuruan. Tisa. Baik, terima kasih Farah Manhilah atas laporan Anda langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Pemirsa, kita ketahui tadi bahwa sekelompok warga di Pasuruan, Jawa Timur membubarkan paksa sebuah pengajian. Menurut warga, pengajian yang digelar oleh Multakoh Ulama Aswaja Tapal Kuda ini digelar tanpa ada izin dan dianggap terafiliasi dengan organisasi terlarang. Ketegangan pun sempat terjadi saat pihak pelaksana bersikeras untuk melanjutkan acara mereka. Nah, saat itu kelompok pengajian ini sedang membahas sebuah topik tentang khilafah mengakhiri hegemoni dolar dengan dinar dan dirham. Apa sebenarnya yang dilanggar oleh kelompok pengajian itu sehingga harus dibubarkan, pemirsa? Telah bergabung bersama kami ada Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi. Kemudian juga nanti akan bergabung bersama kami ada Pelaksana Harian Ketua MUI Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Dumairi, yang masih kami tunggu, pemirsa. Dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke Kapolres terlebih dahulu. Sebetulnya bagaimana sih kronologis pembubaran dari kegiatan pengajian itu, Pak? Baik, selamat petang Mbak Tisa. Kami sampaikan informasi terkait dengan adanya aksi spontanitas pembubaran kegiatan di salah satu wilayah Polres Pasuruan, yaitu di Dusun Bejigeneng, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari. Perlu kami luruskan yang pertama bahwa kegiatan tersebut bukanlah kegiatan pengajian, lebih kepada kegiatan
kajian atau penyampaian materi dari beberapa narasumber. Kemudian alasan utama masyarakat melakukan pembubaran terhadap kegiatan tersebut adalah kegiatan tersebut tanpa ada izin. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap kegiatan masyarakat yang menghadirkan kerumunan itu harus memiliki izin dari pihak-pihak terkait, baik dari perangkat desa maupun terutama adalah pihak kepolisian. Itu semua sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017. Kemudian yang juga menjadi keresahan masyarakat sekitar adalah peserta yang menghadiri kegiatan tersebut itu berasal dari luar daerah setempat, sehingga menjadikan masyarakat khawatir terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Serta kalau kita lihat dari substansi materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber, ini mengarah kepada kelompok-kelompok tertentu yang notabene-nya sudah dilarang oleh pemerintah. Sehingga berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut, pihak kepolisian melakukan kegiatan pembubaran untuk mencegah adanya konflik horizontal di antara sesama masyarakat, serta juga untuk menjaga kondusivitas wilayah dalam rangka pemeliharaan Kamtipmas. Demikian, Pak Kapolres, katanya kegiatan ini cukup sering dilakukan di sana selama bertahun-tahun. Betul seperti itu, Pak? Ya, kalau kegiatan ini dilakukan selama bertahun-tahun, ini perlu ada pendalaman lebih lanjut, Mbak Tisa. Kalau memang kegiatan yang rutin dilakukan dalam bentuk kajian ini, sepengetahuan kami di wilayah Pasuruan memang ada, namun demikian selalu kami lakukan monitoring, sehingga apabila melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan, tentunya kami akan lakukan tindakan tegas, baik dengan tidak memberikan izin maupun dibubarkan apabila tidak memiliki izin. Namun sejauh ini masih perlu pendalaman, Mbak Tisa. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke pakar hukum, Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, apakah dibetulkan secara hukum pembubaran kegiatan kajian yang dilakukan di salah satu rumah warga di sana? Karena mengingat mungkin topiknya dirasa meresahkan, kemudian juga banyak mengundang orang dari luar desa mereka dan tidak mengantongi izin dan tidak memberikan tahu kepada perangkat desa setempat. Prof. Muzakir. Ya, saya ingin sampaikan yang pertama, urusan pengkajian atau pengajian atau bentuk yang lain. Kalau itu tindakan itu dilakukan secara istilah bahasanya pengkajian hukum agama, ya menurut saya itu sah-sah saja karena itulah bagian dari negara Pancasila, memang seperti itu. Ya. Artinya apa? Kalau orang mendalami agama sesuai dengan agamanya masing-masing itu kan boleh. Artinya juga perbuatan yang hukum. Yang kedua, apakah pengajian itu harus izin? Tidak perlu izin, gitu ya. Tapi kalau ngundang dari luar cukup memberitahu saja. Tapi kalau itu ngumpulin orang dari luar, ya memberitahu saja kepada pihak bagian keamanan. Jadi izin dengan pemberitahuan itu berbeda. Kalau itu izin, seolah-olah semua pengkajian adalah dilarang di Indonesia, negara Pancasila, melarang semua pengajian itu. Kecuali ada izin. Jadi izin itu kalau diselenggarakan itu tidak boleh kecuali ada izin. Gitu. Jadi seolah-olah mengaji itu adalah harus ada izin. Itu kan pemahaman yang tidak benar. Gitu. Mengaji itu boleh saja, tapi kalau mengundang banyak orang, beritahu kepada bagian kepolisian dalam hal ini menjaga keamanan agar supaya proses pengajian itu adalah tertib dan tidak terganggu dan diganggu oleh pihak lain. Itu prinsipnya seperti itu dalam bahasa hak konstitusional rakyat Indonesia atau warga negara itu seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentang materi yang dibahas tadi. Kalau itu mengenai khilafah dan sebagainya, itu juga nggak menjadi masalah. Karena khilafah itu bagiannya pada ajaran Islam. Orang mengkaji ajaran Islam nggak menjadi masalah. Saya ini pengkaji kriminologi, gitu. Mengkaji tentang sebab-sebab kejahatan boleh saja. Bukan saya ingin berbuat jahat gitu lah. Tapi karena itu kegiatan ilmiah. Di dalam bahasa hukum, semua kegiatan ilmiah itu sah saja berbicara apapun. Karena cuma melakukan kegiatan ilmiah.
pengkajian. Begitu. Oke, baik. Nanti kita akan mendengar suara dari MUI di Pasuruan seperti apa bagaimana ada pembubaran paksa dari sebuah kegiatan pengajian ini. Suara dari Prof. Muzakir juga sudah kita lihat dari sudut pandang hukumnya. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.